Proses oogenesis atau pembentukan ovum. Yang pertama, oogonium atau 2N, sel induk telur yang mengalami mitosis untuk membentuk oosit primer. Lalu yang kedua ada oosit primer atau 2N, yaitu mengalami meiosis 1 dan menghasilkan satu oosit sekunder serta satu badan polar primer atau N. Yang ketiga, oosit sekunder atau N, mengalami meiosis 2, yaitu menghasilkan satu ootit dan satu badan polar sekunder. Yang keempat yaitu ada badan polar, struktur kecil yang terbentuk selama meiosis tetapi akan mengalami degenerasi. Lalu yang kelima ada ootit atau pembentukan sperma yang akan berkembang menjadi ovum atau sel atau 2N, merupakan sel induk sperma diploid yang mengalami mitosis untuk membentuk spermatosit primer. Yang kedua, spermatosit primer atau 2N, yaitu mengalami meiosis 1 dan membentuk spermatosit sekunder yang haploid atau N. Yang ketiga, spermatosit sekunder atau N, mengalami meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. Yang keempat ada spermatid, merupakan sel haploid yang belum matang. Yang terakhir, yang kelima itu ada spermatozoa, merupakan spermatid mengalami pematangan menjadi sperma dewasa yang memiliki kemampuan bergerak dan membuahi ovum. Struktur sel sperma. Yang pertama itu ada ekor atau flagellum. Bagian ini membantu sperma bergerak menuju sel telur atau ovum. Yang kedua, bagian tengah, yaitu berisi banyak mitokondria yang menyediakan energi untuk pergerakan sperma. Yang ketiga ada kepala, merupakan inti sel atau nukleus yang membawa materi genetik DNA. Yang terakhir ada akrosom, merupakan bagian di ujung kepala yang berisi enzim untuk menembus membran ovum saat pembuahan. Bagian-bagian struktur ovum. Yang pertama ada follicle cells atau sel folikel, merupakan sel-sel yang mengelilingi ovum, berfungsi untuk memberikan nutrisi dan perlindungan kepada sel telur selama perkembangan. Yang kedua, corona radiata, merupakan lapisan sel yang berada di bagian luar ovum, menyelubungi zona pellucida, berperan penting dalam memberikan nutrisi bagi ovum dan melindunginya. Sperma harus melewati lapisan ini untuk mencapai sel telur selama proses pembuahan. Yang ketiga, zona pellucida, merupakan lapisan glikoprotein tebal yang berada di bawah corona radiata. Zona ini berfungsi sebagai pelindung ovum dan memfasilitasi interaksi sperma dengan ovum selama proses fertilisasi. Reaksi akrosom sperma membantu menembus zona ini. 4. Plasma membran atau vitelin membran, merupakan membran tipis yang menyelubungi sitoplasma ovum. Membran ini berperan penting dalam menerima sperma pertama yang berhasil menembus zona pellucida. Yang kelima, nukleus atau inti sel, mengandung materi genetik atau DNA wanita. DNA ini akan berpasangan dengan materi genetik dari sperma untuk membentuk zigot setelah pembuahan. Yang keenam, nukleolus, merupakan struktur di dalam nukleus yang berperan dalam pembentukan ribosom. Ribosom ini penting untuk sintesis protein dalam perkembangan awal embrio. Yang ketujuh, sitoplasma, merupakan cairan di dalam sel telur yang mengandung berbagai organel dan nutrisi penting. Sitoplasma ini menyediakan nutrisi yang dibutuhkan embrio pada tahap awal perkembangannya. Yang kedelapan, perivitelin space, merupakan ruang antara zona pellucida dan membran plasma ovum. Ruang ini muncul setelah ovum mengalami proses pematangan dan dapat berisi sisa-sisa materi dari proses tersebut. Proses perkembangan embrio awal di saluran tuba menuju rahim. Yang pertama ada pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan terjadi di saluran tuba, di mana sel sperma bertemu dengan sel telur atau ovum. Proses ini menghasilkan zigot, yaitu sel pertama yang terbentuk setelah sperma berhasil membuahi ovum. Di hari ketiga, pembelahan sel menjadi 8 sel. Zigot mengalami pembelahan secara mitosis, sehingga jumlah sel bertambah, tetapi ukuran keseluruhan tidak berubah. Pada hari ketiga, zigot terdiri dari 8 sel atau blastomer. Di hari keempat, morula. Pada tahap ini, sel-sel terus membelah dan membentuk massa sel yang disebut morula. Morula berbentuk seperti bola padat dengan banyak sel kecil. Hari kelima,
Hari kelima atau blastokista. Morula berkembang menjadi blastokista yang memiliki rongga berisi cairan. Blastokista memiliki dua bagian penting. Masa sel dalam, yaitu akan berkembang menjadi embrio. Trophoblast, lapisan luar yang akan membentuk plasenta. Blastokista siap melakukan implantasi atau menempel pada dinding rahim. Yang terakhir, rahim dan implantasi. Blastokista bergerak dari saluran tuba menuju ke rahim. Di dalam rahim, blastokista menempel pada lapisan endometrium atau lapisan dalam rahim untuk memulai perkembangan lebih lanjut menjadi embrio. Proses fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama, sel folikel, sel-sel yang mengelilingi sel telur, berfungsi memberikan nutrisi dan melindungi sel telur. 2. Zona pellucida, lapisan luar pelindung sel yang harus ditembus oleh sperma agar pembuahan dapat terjadi. 3. Membran plasma ovum, merupakan lapisan di bawah zona pellucida yang membungkus sitoplasma sel telur. Yang keempat, struktur sel sperma. Badan basal sperma merupakan bagian sperma yang membantu pergerakan dengan bantuan ekor. Nukleus sperma berisi materi genetik ayah atau DNA. Akrosom merupakan bagian kepala sperma yang mengandung enzim untuk menembus zona pellucida sel telur. Granula kortikal merupakan struktur dalam sel telur yang berfungsi mencegah sperma lain masuk setelah pembuahan terjadi. 5. Proses pembuahan. Sperma berenang menuju sel telur dengan bantuan ekornya. Ketika sperma mencapai sel telur, enzim di akrosom membantu sperma menembus zona pellucida. Setelah satu sperma berhasil masuk, membran sel telur berubah untuk mencegah sperma lain masuk, atau reaksi kortikal. Nukleus sperma bertemu dengan nukleus sel telur, dan proses fertilisasi selesai. Yang keenam, sitoplasma ovum merupakan bagian sel telur yang mengandung nutrisi penting untuk perkembangan embrio awal.